Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan saya Hamdani beserta dua anggota saya yaitu Bapak Rahmat Hidayat, Sarjana Pendidikan Teknik Magister Pendidikan Teknik dan Ibu Nevi Faradina, Sarjana Teknik Magister Teknik akan mempresentasikan penelitian kami tentang pengembangan modul gambar teknik 3D Project Based Learning berbasis STEM untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa vokasi. Di era industri 4.0, dunia mengalami perubahan yang sangat cepat di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, tidak terkecuali dalam aspek pendidikan. Hal ini diperlukan agar mendukung terciptanya manusia yang cerdas dan mampu bersaing. Berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi pada era ini mengharapkan proses pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, yaitu menguasai keterampilan khusus yang disebut dengan 21 century skills. Hal yang melatar belakangi kami mengangkat topik ini adalah hasil observasi awal ditemukan mahasiswa cenderung kurang aktif dan interaktif, kurang memiliki rasa ingin tahu dalam mengikuti pembelajaran. Pada pembelajaran, gambar teknik dan listrik ini merupakan salah satu mata kuliah wajib untuk mahasiswa Departemen Teknik Elektro. Dalam bidang teknik, gambar kerja menjadi komunikasi universal terhadap suatu kegiatan yang dilakukan. Kemudian dari metode pembelajaran dan bahan ajar yang kurang sesuai. Pada bahan ajar yang digunakan selama ini kurang mendukung, terlihat dari materi ajar dan kurang lengkap karena masih dalam gambar dua dimensi. Pada beberapa penelitian menunjukkan jika dilakukan dalam pendekatan STEM berbasis STEM Project Based Learning mampu meningkatkan kreativitas dalam mengikuti pembelajaran, mencakup proses berpikir kritis dan kreatif. Kemudian bahan ajar yang sudah dikembangkan oleh peneliti terdahulu hanya pada dua dimensi dengan pendekatan project based learning. Kemudian pembelajaran dengan metode konvensional masih sering dilakukan, meskipun beberapa metode ini sudah tidak relevan lagi diterapkan di era teknologi digital saat ini. Peningkatan kemampuan berpikir matematis mahasiswa dianggap terlalu sulit bagi mahasiswa, padahal peningkatan kemampuan tersebut tertuang dalam hasil belajar dan perencanaan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan model gambar teknik 3D Project Based Learning berbasis STEM ini untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa vokasi yang valid, praktis, dan efektif. Urgensi penelitian. Pada saat sekarang, di Departemen Elektro sendiri, belum ada modul yang berbasis STEM digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata kuliah gambar, teknik, dan listrik, serta sebagai inovasi media pembelajaran berupa modul gambar teknik 3D, Project Based Learning dengan pendekatan sains, teknologi, engineering, dan matematik. Kemudian kita masuk kepada tinjauan pustaka, gambar teknik AutoCAD 3D. AutoCAD merupakan salah satu program CAD, Computer Aided Design, yang dibuat oleh perusahaan Autodesk. Program AutoCAD mempunyai keunggulan dan kemudahan untuk menggambar dengan cepat, akurat, dan presisi, serta dapat memodifikasi gambar dengan cepat. Tidak perlu menggambar ulang, walaupun memodifikasi cukup banyak. Tujuannya ini adalah untuk mempermudah desainer untuk memvisualisasikan ide kreativitasnya ke dalam bentuk gambar yang dirancang. Kemudian pembelajaran AutoCAD merupakan pembelajaran mengenal AutoCAD sebagai perangkat lunak yang membantu mahasiswa dalam menggambar. Tujuan dari pembelajaran ini membekali mahasiswa dalam mata kuliah gambar teknik dan listrik sesuai dengan ukuran yang diinginkan, sehingga gambarnya dapat presisi sesuai dengan skala yang digunakan.
Kemudian Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) meliputi proses berpikir kreatif, analisis, dan kolaborasi di mana siswa mengintegrasikan proses dan konsep dalam konteks dunia nyata dari ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika, yang mendorong pengembangan keterampilan dan kompetensi untuk kuliah, karir, dan kehidupan. Definisi dari literasi STEM ini terbagi dalam 4 bidang studi. Yang pertama adalah sains, kemampuan dalam mengidentifikasi informasi ilmiah, lalu mengaplikasikan dalam dunia nyata yang mempunyai peran dalam mencari informasi. Kemudian teknologi, keterampilan dalam penggunaan berbagai teknologi, menganalisis dan mempengaruhi pemikiran mahasiswa. Kemudian teknik, desain, kemampuan dalam mengembangkan teknologi dengan desain yang lebih kreatif dan inovatif. Kemudian, yang terakhir adalah matematika, kemampuan dalam menganalisis dan menyampaikan masalah secara matematik dalam pengaplikasikannya. Model pembelajaran Project-Based Learning. Project-Based Learning ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Mahasiswa membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja, adanya permasalahan, kemudian mahasiswa mendesain proses untuk menentukan solusi. Kemudian adalah mahasiswa secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi, kemudian proses evaluasi, lalu mahasiswa melakukan refleksi atau aktivitas yang sudah dijalankan, kemudian produk akhir dievaluasi secara kualitatif. Yang terakhir adalah situasi pembelajaran yang sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. STEM Project-Based Learning, integrasi STEM dengan pembelajaran berbasis project. Tahap pertama adalah reflection. Refleksi ini merupakan tahap pertama membawa mahasiswa dalam konteks masalah dan memberikan inspirasi untuk hal yang dapat diselidiki. Hal ini merupakan penggabungan apa yang diketahui dan apa yang perlu dipelajari. Selanjutnya adalah research. Research ini merupakan penelitian bagi mahasiswa. Pengampu mata kuliah sebagai memfasilitasi mahasiswa untuk memilih bacaan yang relevan atau metode untuk mengumpulkan informasi. Yang ketiga adalah discovery, merupakan penemuan. Proses dalam tahap ini menjembatani penelitian dan informasi dengan kebutuhan proyek. Yang keempat adalah application. Project-based learning ini adalah penerapan atau aplikasi yang tujuannya untuk memodelkan solusi. Yang terakhir adalah komunikasi. Dalam setiap project adalah mempresentasikan model dan solusi kepada rekan atau komunitas. Kemudian kreativitas, kemampuan berpikir kreatif dapat diukur dengan indikator terbagi menjadi 4 hal. Kelancaran, fluency, merupakan kemampuan menghasilkan banyak gagasan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian keluasan, flexibility, kemampuan untuk mengemukakan bermacam-macam pemecahan atau jawaban terhadap masalah. 3 adalah keaslian, originality, kemampuan untuk mencetuskan gagasan dengan cara yang asli, tidak klise dan jarang yang diberikan orang. Kemudian elaborasi adalah kemampuan mengembangkan atau memperkaya suatu situasi atau gagasan orang menjadi lengkap. Implementasi STEM dengan metode pembelajaran Project-Based Learning dalam mengasah kemampuan berpikir kreatif matematis mahasiswa adalah penerapan model Project-Based Learning STEM akan sangat menguntungkan karena melibatkan peserta didik untuk berpikir pada permasalahan yang kompleks yang mengasah daya berpikir kreatif mereka. Dalam kajian ini, Project-Based Learning STEM digunakan untuk membimbing peserta didik yang setiap langkah bertujuan untuk mencapai proses yang spesifik.
Modul berbasis STEM Project Based Learning. Kemudian modul merupakan program pembelajaran yang disusun dalam bentuk tertentu untuk keperluan belajar secara mandiri dan digunakan seorang pengajar untuk memberikan materi kepada mahasiswa secara berurutan. Modul merupakan media yang digunakan belajar secara mandiri karena dalam modul terdapat bantuan pengajar segala aspek seperti bahasa, struktur desain yang diatur sedemikian rupa hingga mahasiswa merasa lebih mudah dalam belajar. Kemudian bahan ajar yang dikembangkan pada integrasi sains, teknologi, engineering, dan maths pada materi gambar teknik 3D ini. Bahan ajar ini didesain untuk mahasiswa Departemen Teknik Elektro yang memerlukan perkembangan diri pada hard skill dan soft skill sehingga mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di dunia nyata. Langkah-langkah penyusunan modul ada analisis kebutuhan, itu menganalisis silabus dari rencana pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh informasi modul yang dibutuhkan. Kemudian peta modul adalah setelah kebutuhan modul yang ditetapkan baru kita membuat peta modul. Implementasi modul dalam kegiatan belajar dilaksanakan sesuai dengan alur yang telah digariskan dalam modul. Kemudian penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa setelah mempelajari seluruh materi. Kemudian evaluasi dan validasi digunakan dalam kegiatan pembelajaran secara periodik. Ini adalah gambaran metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini dengan teknik 4D. Define, yang pertama adalah define, pendefinisian, tapi berguna untuk proses pendefinisian beberapa kebutuhan dalam proses pembelajaran dan mencari informasi terhadap produk. Terdiri dari observasi lapangan, diskusi, dan data nilai. Kemudian desain merupakan bertujuan merancang modul untuk digunakan dalam pembelajaran gambar teknik yang didasarkan kepada informasi yang telah didapatkan sebelumnya, mulai dari desain kerangka modul, desain materi, dan desain instrumen. Kemudian develop, pengembangan, bertujuan untuk menghasilkan modul yang sudah direvisi dan diuji coba. Kemudian disseminate, merupakan tahap penyebarluasan dari publikasi jurnal, kemudian proceeding, dan lain-lain. Kemudian baru menghasilkan gambar modul yang sesuai dengan kebutuhan. Dan ini merupakan pengembangan dari gambar sebelumnya, lebih jelas dari analisis kebutuhan, analisis mahasiswa, dan analisis pengajaran. Penyusunan indikator, penyusunan materi, dan rancangan format, kemudian menghasilkan prototipe bahan ajar. Kemudian dalam pengembangan ada validasi ahli, kemudian ada revisi 2, revisi 1, 2, dan 3, ada uji coba small group dan uji coba lapangan. Dan terakhir baru tahap sosialisasi bahan ajar dan publikasi di jurnal nasional. Data dan subjek, kemudian ada metode pengumpulan data, alat pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian draft hasil luaran yang dicapai berdasarkan observasi yang dilakukan di Departemen Teknik Elektro pada mahasiswa yang telah mengikuti pembelajaran gambar teknik dan listrik menunjukkan bahan ajar yang digunakan kurang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam pengolahan gambar teknik juga membutuhkan desain yang lebih jelas dalam bentuk 3 dimensi, sedangkan pembelajaran sekarang masih tahap dalam 2 dimensi. Walaupun demikian, hal ini butuh pengembangan sehingga mahasiswa terampil dalam membuat gambar teknik dan mengkonversi gambar dari 2 dimensi atau ke 3 dimensi. Kemudian secara lebih jelas, tahap define ini dilakukan analisis kebutuhan untuk menemukan pembuatan modul dalam pembelajaran. Pada tahap define ini diidentifikasi dan dianalisis permasalahan dalam mata kuliah tersebut. Kemudian
Tahap ini beberapa bahan ajar belum mendukung dalam penggunaan model pembelajaran project based learning. Agar pengampu mata kuliah tidak kesulitan dan mencari materi lain, maka modul ini dikembangkan sesuai dengan sintak model PJBL. Di samping itu juga dilengkapi dengan tutorial dalam pembuatan gambar teknik. Sains, teknologi, matematika, dan engineer bukan menjadi hal baru, namun belum pernah atau ada modul yang disesuaikan dengan hal tersebut. Semoga bisa menjadi inovasi dalam pengembangan media pembelajaran. Nah, ini adalah desainnya, urutan bab yang akan dikembangkan dari bab 1 hingga bab 6. Tahap ini terdiri dari tugas-tugas gambar berbasis project based dan berbasis STEM, dan ada evaluasi di setiap bab. Kemudian rencana kegiatan berikutnya itu adalah tahap development, yaitu apakah produk yang disesuaikan itu telah valid dan bisa dicoba diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Modul AutoCAD Project Based Learning STEM akan valid atau layak setelah memperoleh proses validasi dari yang ahli dalam bidang materi dan media terkait modul. Kemudian dilanjutkan dengan menguji praktikalitas. Modul menggunakan kuesioner, kemudian di mana setiap dari indikator disusun dengan karakteristik dan indikator tingkat praktikalitas dari media pembelajaran. Kemudian setelah tahap pengembangan selesai, maka masuk ke dalam tahap uji pemakaian dengan penerapan model project based learning berbasis STEM, yang dalam kemudian modul setelah pelaksanaan dilihat bagaimanakah kreativitas mahasiswa dalam menghasilkan gambar. Hal ini menjadi tolak ukur dan menguji kreativitas mahasiswa untuk membuat gambar yang ada pada modul. Disseminate, kegiatan ini merupakan penyebarluasan proses pengembangan modul, kemudian dikembangkan untuk menjadi bahan ajar mata kuliah gambar teknik dan listrik di departemen. Kemudian publikasi dan proceeding di International Training Scopus atau Web Science. Baik, sekian presentasi dari saya tentang topik yang saya angkat dalam penelitian dosen pemula 2023. Secara umum tahapnya baru sampai pada tahap perencanaan desain, dan kedepannya akan dibuat pengembangan dari sebuah modul dan dilakukan uji validitas dan praktikabilitas. Dan setelah itu baru penerapan dengan project based learning berbasis STEM untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa. Terakhir saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.